Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu dianugerahi kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, sebelum kita mengawali pelajaran, kita berdoa dulu. Bapak Guru ingin dipimpin oleh Mbak Devi. Silakan Mbak Devi. Baik Bapak, sebelum kita mulai pembelajaran, teman-teman, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ampun Bapak. Terima kasih Mbak Devi. Selanjutnya, Bapak Guru akan mengecek kehadiran murid-murid Bapak. Yang pertama, Mbak Devi Meila, hadir? Hadir. Mbak Ulan Nurmala, hadir? Hadir Pak. Mbak Nailul Witza, hadir? Hadir Pak. Mbak Desi Nurhayati, hadir? Hadir Pak. Ya, alhamdulillah semuanya hadir dan semuanya sudah kelihatan siap untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang membaca bersama. Setelah kita nanti telah membaca bersama, kita akan mengambil hikmah dari cerita kita hari ini. Silakan anak-anak dibuka buku siswa halaman 12. Sudah dibuka semua? Sudah Pak. Ada cerita ya di halaman 12 buku siswa. Ada yang tahu judulnya apa? Raja Hutan dan si Tikus. Ya, Raja Hutan dan si Tikus. Ada gambar hewan apa saja di sana? Ya, ada gambar hewan apa saja di sampulnya? Ada singa dan juga ada tikus. Ada singa. Ya, dan ada si tikus. Baiklah, kita mulai membaca bersamanya. Bapak akan membaca paragraf pertama. Kemudian paragraf-paragraf selanjutnya akan dibaca oleh seluruh siswa secara bergantian. Suatu ketika, di sebuah hutan yang lebat, hiduplah singa yang perkasa, kuat, dan besar. Tidak heran ia disebut sebagai sang raja hutan. Semua hewan di hutan takut kepadanya. Mbak Devi, selanjutnya. Singa sendiri dikenal sebagai raja yang mengerikan. Ia sangat gila hormat dan senang sekali mendapatkan pujian dari semua makhluk hutan. Singa sering menghabiskan waktunya melakukan dua hal, berburu atau tidur. Mbak Nailul, selanjutnya. Tidak ada yang berani mendekati singa ketika sedang tidur. Singa akan marah besar ketika ada yang berani mengganggu waktu tidurnya. Terima kasih. Mbak Desi. Suatu hari, seekor tikus kecil sedang bermain. Ia berlari ke sana, kemari, hingga tanpa sengaja ia masuk ke wilayah sang singa. Tikus sangat merasa takut. Ia melihat singa besar yang tertidur di sana. Tikus takut membangunkan singa. Mbak Ulan Nurmala. Mbak Ulan Nurmala sedang izin. Sepertinya
Aku harus segera kembali. Tempat ini berbahaya, pikir si tikus. Tiba-tiba saja, suara langkah kaki tikus membuat singa terbang. Singa geram melihat tikus kecil yang berani masuk ke wilayah miliknya, apalagi sampai mengganggu tidur siangnya. Selanjutnya, Mbak Tevi. Singa yang marah pun langsung menangkap hewan kecil itu dengan tangannya. Tikus tak dapat menghindarinya, akhirnya tertangkap oleh singa. Selanjutnya, Mbak Tesi. Berani-beraninya kau mengganggu tidurku. Seru hewan singa marah. Mbak Nailul. Maafkan aku, Tuan. Saya tidak bermaksud untuk itu. Saya tidak sengaja masuk ke sini dan mencoba untuk meninggalkan tempat ini. Jawab tikus kecil ketakutan. Bapak lanjutkan. Maaf katamu. Kau pikir aku akan memaafkanmu begitu saja? Aku ini raja hutan yang perkasa. Tak boleh ada yang menggangguku. Tidak hewan besar atau bahkan hewan kecil sepertimu, ucap singa dengan suara yang lantang. Si tikus semakin ketakutan. Ia terus mencoba meyakinkan singa agar mau melepaskannya. Selanjutnya, Mbak Ula sudah bergabung lagi. Belum. Silakan Mbak Tevi. Tuan, tolong maafkan aku. Jangan makan aku. Aku sama sekali tak bermaksud mengganggu tidurmu. Tolong, aku berjanji tak akan masuk ke tempat ini lagi. Ucap tikus sembari menangis. Mbak Tesi. Diam. Sudah kubilang aku tidak akan memaafkanmu. Aku kini berpikir untuk menjadikanmu sebagai makan malamku. Hahaha, ucap sang singa dengan jahatnya. Mbak Nailul, selanjutnya. Aku mohon, Tuan, jika engkau melepaskanku, aku berjanji akan membantumu dan berguna bagimu kelak ketika kau membutuhkan bantuan. Lagi pula, tubuhku ini sangatlah kecil. Tidak akan membuatmu kenyang saat menyantapku nanti. Ucap tikus mencoba meyakinkan singa. Hahaha, menolongku. Mana mungkin? Lihat saja ukuran tubuhmu. Tapi baiklah, aku akan melepasmu, tikus kecil. Benar katamu. Memakanmu tidak akan membuat perutku kenyang. Sekarang pergi dan jangan kembali lagi ke wilayahku ini, seru singa sambil melepaskan tikus. Tikus pun merasa senang dan berterima kasih. Sambil berlari menjauh, tikus memegang janji untuk menolong singa di waktu lain ketika ia membutuhkan bantuan. Beberapa hari sejak kejadian itu, singa pergi keluar sarangnya untuk menghirup udara segar. Sudah beberapa hari ia menghabiskan waktunya tidur dan bermalas-malasan. Inilah waktu yang tepat baginya untuk kembali berburu. Mbak Tevi, selanjutnya. Namun tiba-tiba kaki menyandung tali dan mengaktifkan perangkap yang langsung menjeratnya. Singa berusaha keluar dari jebakan pemburu. Ia mencoba mencakarnya dan menendangnya. Namun sayang, usahanya sia-sia. Singa tetap terjerat dalam jebakan pemburu. Mbak Tesi, selanjutnya. Merasa tak berdaya, singa pun mulai meraung marah. Ia berteriak meminta tolong hingga suara mengerikannya dapat didengar oleh seluruh penghuni hutan. Terus, sedikit lagi. Siapapun, tolong aku.
lepaskan aku dari jerat tali ini. Tolong, teriak singa. Sayangnya, semua hewan takut terhadap singa. Mereka tidak mau melepaskannya karena tahu singa suka berburu hewan untuk menjadi santapannya di hutan tersebut. Hingga suara raungan singa didengar oleh tikus. Oke, Mbak Nailul, selanjutnya. Tikus pun berpikir jika ini merupakan kesempatan baginya untuk membalas budi singa. Tikus segera berlari ke tempat singa berniat menolongnya. Sesampainya di tempat sang raja terjebak, tikus langsung melompat ke atas jala. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku kan segera menolongmu, ucap tikus. Terus, ya. Tikus, syukurlah kamu ada di sini. Tolong bantu aku lepas dari ikatan ini, tikus. Tidak ada hewan yang mau membantuku, ucap sang singa. Satu lagi. Tentu. Sebentar, Pak. Ya. Tentu saja, aku akan membantumu keluar dari jebakan ini. Aku ingin membalas kebaikanmu, karena dulu engkau pernah melepaskanku, ucap tikus kecil yang baik hati itu. Ya, Bapak lanjutkan. Mendengar ucapan tikus, singa merasa terharu. Ia tak menyangka akan ada hewan yang menganggapnya baik hati. Padahal, dahulu ia membebaskan tikus hanya karena tubuhnya yang kecil dan tidak dapat dimakan. Tikus pun segera menggigit jala untuk membebaskan singa. Satu persatu tali mulai lepas, dan singa dapat menggerakkan tangannya. Tali lainnya terputus, hingga akhirnya singa dapat keluar dari jebakan tersebut dan kembali bebas. Singa merasa senang dan berterima kasih. Ia pun segera menghampiri tikus. Terima kasih, tikus kecil. Aku merasa terharu pada kebaikan hatimu. Padahal, aku pernah meremehkan dan hendak memakanmu sebelumnya. Tapi kamu malah membalas perbuatanku dengan kebaikan. Benar katamu, tubuhmu memang kecil, tapi kamu bisa menyelamatkanku, ucap singa. Tidak apa-apa, Tuan. Ini sudah menjadi kewajibanku untuk menolong sesama makhluk hidup, jawab tikus. Setelah kejadian itu, singa dan tikus pun berteman baik. Sang raja hutan kini tidak lagi jahat dan gila hormat. Ia menjadi ramah kepada hewan-hewan di hutan itu, terutama kepada tikus kecil, sahabatnya. Ya, demikian tadi cerita dari dua tokoh, yakni singa dan tikus. Kemudian kita akan belajar tentang hikmah dari cerita yang telah kita baca bersama tadi. Setelah membaca dan mendengar cerita fabel tersebut, kira-kira pesan moral apa yang dapat kita petik dari tokoh singa dan tikus? Ada beberapa amanat penting yang terdapat dari cerita singa dan tikus ini. Pertama, saling menolong tanpa pamrih merupakan hal yang baik. Coba deh kalian lihat si tikus. Ia mau menolong singa yang jahat hingga akhirnya dapat keluar dari jebakan pemburu. Kebaikan yang singa lakukan di awal cerita membuatnya mendapatkan hal baik yang tak terduga dari seekor tikus kecil. Kebaikan haruslah dibalas dengan kebaikan. Inilah mengapa kebaikan itu penting untuk anak mama lakukan, khususnya kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita untuk tidak meremehkan orang lain. Memang, tikus terlihat kecil dan lemah, tapi siapa sangka, ternyata tikus kecil inilah yang dapat membantu seekor singa besar lepas dari perangkap. Itulah cerita fabel dan tikus yang memiliki pesan moral yang baik. Si kecil sebaiknya tidak seperti singa, yang memandang rendah tikus. Karena bisa saja orang lain yang kamu remehkan
ternyata memiliki kelebihan yang tak kamu ketahui. Baiklah siswa-siswa, Bapak. Apakah ada yang pernah melihat singa sebelumnya? Pernah. Pak, di Taman Safari. Oh ya, di Taman Safari. Ada yang pernah lagi? Di kebun binatang. Ada lagi? Di Mazula. Di televisi. Pelajaran apa saja yang dapat kita ambil dari cerita si Raja Hutan dan si tikus ini? Ayo, siapa yang bisa? Sebagai sesama manusia, kita harus saling menolong, Pak. Ya, bagus sekali Tesi. Ada lagi? Siapa yang pernah saling tolong-menolong sesama teman? Pernah, Pak. Ya, Saya, boleh Pak. diceritakan? Ya, boleh diceritakan. Singkat saja. Menolong dalam hal apa, Devi? Ketika teman lagi nggak punya penghapus, terus meminjaminya. Ya, itu luar biasa, Devi. Ya, itulah pentingnya kita saling tolong-menolong di saat teman sedang membutuhkan. Suatu saat ketika kita dalam kondisi sulit, maka Allah akan mengutus salah satu makhluknya kepada kita sebagai jalan agar masalah kita bisa bebas. Ya. Baiklah, anak-anak. Selamat. Setelah kita belajar hari ini, kita belajar tentang membaca bersama dan mencoba mengambil hikmah dari cerita si Raja Hutan dan si tikus. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita di atas, yakni saling tolong-menolonglah kepada sesama teman, dan jangan pernah menganggap remeh seseorang meskipun ia adalah orang kecil. Ya. Terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan keberkahan dan kemanfaatan oleh Allah untuk bekal di masa depan kita. Demikian kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak.